Ada nih, orang-orang yang selalu mikir kalau hidup itu nggak pernah adil. Mereka percaya kalau kemampuan yang mereka lahirkan bakal nentuin masa depan mereka. Seperti ada hierarki yang nggak bisa diubah sama sekali, yang nggak punya bakat, nggak bakal bisa ngalahin yang berbakat. Jadi mereka nggak punya pilihan selain ninggalin mimpi-mimpi mereka. Orang-orang yang diakui punya kekuatan pemain oleh Badan Nasional disebut Magic Knight. Nah, tokoh utama kita, Iki, lagi berusaha buat jadi Magic Knight terkuat. Pas dia balik ke kamarnya, dia nemu cewek lagi ganti baju di dalam. Paham maksud si cewek, dia nggak pura-pura nggak lihat dan mutusin buat ikutan buka baju juga biar imbang. Abis itu dia dipanggil ke kantor kepala sekolah buat urusan penting. Ngintip orang aja udah parah, tapi ikut buka baju, itu udah kelewatan. Sebagai cowok, dia harus tanggung jawab atas tindakannya. Dia langsung minta maaf ke Stella dan bilang kalau dia bisa dihukum sesuka Stella. Melihat ketulusan Iki, Stella memutuskan untuk kasih hukuman ringan aja. Cuma ritual sepuku kuno gitu. Iki mikir dalam hati, masa cuma lihat celana dalam aja harus dihukum separah itu? Stella yang udah marah banget ngeluarin kekuatannya. Dan kepala sekolah buru-buru pergi biar nggak kena imbasnya. Tapi Iki dengan cepat berpikir dan langsung muji kecantikan Stella. Bilang kalau dia nggak bisa berhenti ngeliatin. Stella yang tadinya udah naik darah malah jadi malu-malu dan akhirnya berhenti marah. Apalagi karena kamar itu sebenarnya kamar Iki pagi itu. Kepala sekolah juga lupa bilang kalau mulai sekarang mereka berdua bakal tinggal bareng. Iki ingat kalau biasanya cuma yang punya peringkat sama yang tinggal bareng. Sedangkan dia adalah murid dengan peringkat paling rendah di akademi, dengan kekuatan sihir cuma 1/10 dari orang biasa. Singkatnya, dia yang paling lemah di akademi dan gak ada yang bisa ngelawan Stella. Jadi yang terkuat dan yang terlemah harus tinggal bareng. Kepala sekolah bilang, kalau nggak suka ya keluar aja dari sekolah. Stella pun kasih Iki 3 syarat buat tinggal bareng. Pertama, dia nggak boleh ngomong. Kedua, dia nggak boleh buka mata. Dan yang terakhir, dia nggak boleh napas. Kalau Iki bisa penuhi 3 syarat itu, dia diizinkan tidur di luar pintu. Setidaknya, Iki pengen bisa napas. Tapi Stella takut Iki bakal nyium aroma tubuhnya. Kepala sekolah lalu bilang, sebagai knight, mereka harus pakai kekuatan buat komunikasi satu sama lain. Yang menang bakal nentuin aturan di kamar mereka. Kedengarannya adil, jadi Iki nggak protes. Stella nambah 1 syarat lagi. Yang kalah harus patuh dan nurut semua perintah yang menang. Siang itu, kepala sekolah siapin arena buat Iki dan Stella bertanding. Pas lagi ganti baju, Stella keinget banyak rumor tentang Iki. Nilai kemampuan Iki katanya sangat rendah, jadi Iki hampir nggak pernah ikut dalam pertempuran. Stella pun nyaranin dia buat menyerah aja dari jalur jadi Magic Knight, demi kebaikan Iki sendiri. Begitu pertarungan dimulai, Stella langsung ambil inisiatif buat menyerang. Pedangnya punya suhu yang sangat tinggi, jadi kalau kena sekali aja, pasti bakal bikin luka. Tapi Stella nggak nyangka kalau semua serangannya bisa ditangkis sama Iki. Iki bisa merasakan kalau Stella bukan cuma berbakat, tapi juga sudah berusaha keras. Tapi dia juga udah mempelajari teknik-teknik Stella. Karena nggak ada yang ngajarin dia di masa lalu, Iki jadi punya kemampuan buat sedikit meniru gerakan orang lain. Stella lalu pakai jurus khusus buat menyerang, tapi malah nggak sengaja ngasih celah. Iki langsung nyerang balik dengan pukulan yang seharusnya menentukan, tapi ternyata nggak ngefek sama sekali ke Stella. Awalnya, Stella cuma pakai kemampuan pedangnya buat ngebuktiin kalau dia bukan cuma sekadar jenius. Tapi sekarang, dia ngaku kalau buat menang di pertarungan ini, dia harus pakai sihir. Dengan rasa hormat penuh, Stella berjanji bakal ngalahin Iki. Saat Stella menggunakan jurus terkuatnya, Iki langsung mengeluarkan seluruh kekuatannya sampai batas maksimal, berniat menggunakan kemampuan terkuatnya untuk mengalahkan yang terbaik dari Stella. Pertarungan pun berakhir dengan kemenangan Iki. Siang itu, Stella sadar kembali. Udah lama banget dia nggak ngerasain pahitnya kekalahan. Sementara itu, Iki udah ngedorong kekuatannya sampai batas dan lagi istirahat di kamarnya. Stella bingung kenapa orang skuad Iki malah ditahan setahun. Tapi, peringkat hanya menilai kekuatan Blazer. Jadi kemampuan pedang dan pengalaman gak termasuk dalam kriteria buat nilai kemampuan seseorang. Apapun yang terjadi, Iki bakal terus percaya pada dirinya sendiri dan maju ke depan. Stella juga harus menyempatkan waktu buat belajar dari Iki. Pasti dia bakal dapat pengalaman hidup yang berarti. Saat ini, Stella pun siap buat melangkah maju. Stella balik ke kamarnya dan ngeliat Iki lagi tidur di ranjang. Itu pertama kalinya dia lihat punggung cowok,
Jadi dia penasaran dan nyentuh buat ngerasain gimana rasanya. Tiba-tiba, Iki berbalik, jebak tangannya, dan waktu dia lihat perut six-pack Iki, jarinya refleks buat nyentuhnya. Iki langsung bangun, bikin Stella kaget dan berdiri cepet-cepet sampai kepalanya kepentok langit-langit ranjang. Stella minta maaf atas kata-kata yang dia ucapin selama pertarungan dan ngakuin kekalahan. Kalau itu benar, mulai sekarang dia bakal jadi pelayan Iki. Masa iya? Seorang putri kerajaan gak bakal nepatin janjinya? Tentu aja dia bakal nepatin, bahkan siap ngelakuin hal-hal aneh kalau dibutuhin. Tapi Iki cuma pengen jadi temen dan lebih deket sama Stella. Stella setuju, tapi dia bilang cuma karena itu prosedur, bukan karena alasan lain. Hari ini, Iki dan Stella latihan kekuatan fisik bareng. Hampir setiap hari, Iki jogging tiap pagi buat latihan. Iki nawarin minuman ke Stella, tapi dia agak malu-malu karena Iki udah minum dari situ. Hari ini, Iki seneng banget karena adik perempuannya bakal masuk sekolah setelah 4 tahun gak ketemu. Saat ini, kelas mereka lagi ada sesi orientasi bareng wali kelas yang namanya Yuri. Tahun ini, seluruh sekolah bakal ngadain pertarungan sungguhan. 6 pemenang kompetisi bakal jadi bagian dari 6 perwakilan terbaik. Jadi minggu depan seluruh kelas bakal ikut turnamen sekolah. Masing-masing peserta bakal punya 10 pertandingan dan tiap pertandingan jaraknya 3 hari sekali. Selama itu mereka bisa pakai skill eksklusif mereka. Tentu aja murid yang gak tertarik bisa nolak buat ikut. Setelah selesai ngejelasin, Yuri tiba-tiba pingsan di tempat, berdarah. Setiap kali dia terlalu semangat, dia bakal kehilangan 1 liter darah. Iki sendiri bisa diterima di sekolah ini berkat bantuannya Yuri. Iki berniat kembali ke kelas bareng Stella. Tapi tiba-tiba, seorang cewek muncul dan langsung memeluknya. Dia adalah Kagami, teman sekelas yang udah jadi penggemar berat Iki sejak pertandingan pameran 2 hari lalu. Waktu Iki mau ngejar Stella, suara yang dikenal terdengar memanggil. Di sudut ada cewek yang ternyata adik perempuannya, Shizuku. Dia juga cukup terkenal karena menduduki peringkat kedua di akademi. Tiba-tiba, Shizuku maju dan mencium Iki dengan penuh semangat di depan semua murid. Ini mungkin hal yang biasa di luar negeri, tapi di negara Stella, nggak ada kebiasaan seperti itu. Setelah 4 tahun terpisah, mencium satu sama lain saat bertemu kembali juga dianggap hal yang wajar. Tapi Stella nggak bisa nahan diri dan langsung ikut campur. Nanya-nanya gimana bisa saudara berciuman dengan begitu bersemangat. Shizuku bilang, orang-orang yang nggak ada hubungannya seharusnya nggak usah ikut campur. Namun Iki adalah tuannya dan Stella adalah pelayannya. Bagaimanapun juga, saat Iki menang, dia udah ngasih perintah ke Stella. Stella pun mulai membayangkan seorang pria tampan yang belum pernah dia temui. Tiba-tiba, Shizuku tersenyum licik dan mengaktifkan kekuatannya. Stella nggak mau diam aja, jadi dia langsung memanggil pedangnya. Dalam sekejap, pertempuran sengit pun pecah di akademi. Biasanya menggunakan kekuatan tanpa izin bisa berujung pada skorsing. Tapi karena ini pelanggaran pertama mereka cuma dihukum seminggu tugas bersih-bersih. Siang itu, Shizuku nyaranin Stella buat menjauh dari Iki. Katanya, nggak peduli apa yang Stella lakukan, dia nggak bakal pernah ngerti perasaan Iki. Shizuku nanya, apakah Stella tahu rasanya dia dianggap nggak ada oleh seluruh keluarganya? Setelah itu, Shizuku nggak ngomong apa-apa lagi dan pergi, ninggalin Stella yang menunggu Iki di depan gerbang. Dia ingin tahu apakah Iki pernah diperlakukan seolah-olah dia nggak ada. Iki emang udah niat buat cerita kisahnya, jadi sekarang waktunya pas. Kakeknya dulu pernah memimpin Jepang meraih kemenangan dalam perang besar, dan dia adalah sosok yang sangat dikagumi oleh Iki. Keluarganya selalu melatih banyak blazer hebat, tapi karena Iki nggak punya bakat, dia selalu dijauhi dan merasa diperlakukan seolah-olah dia nggak ada. Setelah beberapa waktu, Iki nggak tahan lagi dan memutuskan untuk pergi. Di tengah perjalanan, cuaca tiba-tiba memburuk dan dia tersesat. Saat itu, seorang pria muncul di depannya dan bilang bahwa kalau Iki merasa nggak puas karena jadi yang terlemah, dia harus terus memegang rasa kecewa itu. Itu adalah bukti kalau dia nggak pernah menyerah pada dirinya sendiri. Kata-kata yang sederhana itu menyelamatkan Iki di saat itu. Sejak saat itu, Iki memutuskan untuk jadi seseorang seperti kakeknya. Tapi untuk mencapai itu, dia harus berlatih tanpa henti. Tanpa ada yang mengajarinya, Iki selalu belajar sendirian dan akhirnya berhasil masuk sekolah ini. Keluarganya menganggap Iki nggak punya kemampuan, jadi mereka bikin tekanan ke akademi. Tujuannya biar Iki nggak bisa lulus. Tapi, nggak peduli seberapa banyak rintangan yang ada, dia nggak bakal pernah nyerah.
Malam itu saat dia lagi mandi, tiba-tiba Stella masuk. Dia cuma mau menggosok punggungnya. Sebagai pelayannya, dia pengen melayani Iki. Tiba-tiba Stella nanya, "Kamu suka cewek yang punya jiwa cantik nggak?" Pagi itu waktu Kagami peluk Iki, dia kelihatan bahagia. Ya, hal-hal baik kayak gitu. Siapa yang nggak suka? Tiba-tiba pas lagi gosok punggung Iki, jubah mandinya melorot. Akibatnya, Iki langsung kena pukul dari Stella tanpa ampun. Pagi berikutnya, Iki dan Stella lagi latihan bertarung bareng. Tadi, Stella dapat kabar tentang lawannya, seseorang yang bernama Momotani dari kelas Nipmod 3. Iki berencana mau bagi-bagi info tentang lawannya, tapi Stella sebenarnya nggak butuh itu. Dia pengen latihan biar bisa menghadapi lawan-lawan yang belum dikenal di masa depan. Aneh juga, meskipun mereka berdua benar-benar berbeda, tapi mereka cocok satu sama lain lebih dari siapapun. Stella jadi salah paham dan merasa sedikit malu. Sebelum Iki pergi, dia mau ngajak Iki jalan bareng di hari Sabtu. Karena malu, Iki dapat pesan dan mengira itu dari lawannya, tapi ternyata Shizuku yang mau ngajak dia kencan keesokan harinya. Stella kaget banget pas Iki langsung setuju. Sebagai pelayannya, dia pengen ikut menemani Iki. Setiap kali Stella dan Shizuku ketemu, rasanya kayak api dan air. Di samping mereka ada Naji, teman sekamar Shizuku. Obrolan mereka yang ambigu bikin Shizuku dan Stella curiga. Kalau dia bikin lelucon lagi, Shizuku bakal langsung menghukumnya di tempat. Setelah itu, mereka semua pergi ke pusat perbelanjaan bareng. Stella jadi nggak nyaman lihat Shizuku sama Iki yang pegang tangan begitu akrab. Kalau Stella mau, dia bisa pegang lengan Iki yang satunya. Tapi pegang tangan orang yang belum dekat itu bisa berarti ada perasaan spesial. Makanya Stella jadi merah padam karena malu dan nggak berani untuk mengambil tangannya. Saat mereka makan bareng, tiba-tiba Iki mendekati Shizuku karena dia punya sedikit krim di wajahnya. Tindakan mendadak itu bikin Shizuku jadi malu. Stella juga pengen dekat sama Iki, jadi dia pun mengoleskan krim di wajahnya. Tapi, Iki cuma pinjam serbet buat bersihin wajahnya. Sementara Iki sama Naji pergi ke toilet, tiba-tiba ada teroris yang menyerang. Berkat kemampuan Naji, mereka berdua berhasil menghindari tembakan. Pusat perbelanjaan itu diserang teroris dan mereka minta tebusan yang besar dari polisi. Kalau cuma masalah uang, pasti ada banyak cara buat ngatasinnya, tapi mereka pengen menakut-nakuti dan mengendalikan orang-orang. Polisi butuh bantuan, jadi Iki memutuskan buat menggunakan kekuatannya. Saat itu, Shizuku dan Stella dijadikan sandera. Ketika Stella melihat teroris membuli anak-anak, dia langsung turun tangan buat menghentikan mereka. Dengan api yang mengelilinginya, dia bisa dengan mudah membakar semua peluru. Di saat yang sama, muncul pemimpin mereka, Bisho. Kalau Stella bergerak lagi, sandera di sebelahnya bakal langsung dibunuh. Stella mencoba menyerang dengan cepat, tapi dia menahan dan membalas serangannya, membuat Stella terjatuh. Bisho menggunakan kekuatan dari cincin di jarinya buat memanfaatkan kekuatan Stella dan melawannya. Kalau Stella mau semua sandera selamat, dia harus melepas pakaiannya dan berlutut minta maaf. Kalau dia melakukan hal di luar kemauan Bisho, semua sandera bakal langsung dibunuh. Iki hampir melompat turun buat membantu, tapi Nagi menghentikan dan menahannya. Shizuku, yang peringkat kedua di akademi dalam hal pengendalian sihir, mungkin bisa melakukan sesuatu dari bawah. Shizuku langsung mengaktifkan sihirnya dan menciptakan dinding pelindung di sekitar para sandera. Sekarang, karena nggak ada lagi warga sipil yang dalam bahaya, Iki bisa bergerak dengan bebas. Dia mengaktifkan skillnya, Ito Shura, dan menghindari semua peluru. Kalau dia bisa memotong lengan Bisho, semuanya bakal selesai. Tepat ketika Bisho mau pakai counter magic, Iki menggunakan teknik pedang ketujuhnya untuk memotong lengan Bisho. Mengingat semua yang sudah Bisho lakukan ke Stella, ini sebenarnya masih termasuk hukuman yang ringan. Setelah itu, Stella mengalahkan semua anak buah Bisho. Setelah semuanya beres, Iki langsung lari dan memeluk Stella dengan erat. Meskipun Shizuku dan Stella seringnya kayak api dan air, apa yang mereka lakukan tadi benar-benar keren. Di saat itu juga, salah satu teroris yang menyamar sebagai sandera mencoba memaksa Iki untuk membebaskan pemimpin mereka. Tapi tiba-tiba, ada orang lain yang muncul dan menyingkirkan semua teroris. Pemuda itu bernama Kishihara, dan dia tampaknya kenal sama Iki. Setelah keluar, Kishihara memberitahu Iki untuk memeriksa pesan dari sekolah. Ternyata, Kishihara adalah lawan pertama Iki di turnamen sekolah. Tahun lalu, Kishihara adalah salah satu dari 6 perwakilan akademi. Tak lama kemudian, saatnya untuk pertandingan pertama Stella. Lawannya adalah seorang blazer dengan kemampuan tipe armor yang dijuluki Heavy Tank.
Namun ketika menghadapi Stella, dia langsung menyerah. Saat itu, Iki sedang meninjau pertarungan Kishihara dari tahun lalu. Di sini, Kishihara sering menggunakan keterampilan invisibilitas untuk menyerang lawan dari bayangan. Dia bisa menyembunyikan bukan hanya keberadaannya, tetapi juga baunya dengan sempurna. Jika Stella harus melawannya, dia pasti akan menang dengan mudah berkat serangan area luasnya, yang membuat Kishihara tidak bisa melawan. Namun, dibandingkan dengan kemampuan Iki, Kishihara adalah lawan yang paling signifikan bagi Iki. Nagi menyebutkan bahwa tahun lalu, Iki mengalami konflik dengan Kishihara. Saat itu, keluarga Iki menghubungi kepala sekolah untuk mengeluarkannya. Kishihara menganggap Iki sebagai target yang mudah dan menyebabkan masalah baginya. Jika Iki menggunakan kekuatannya saat itu akan berarti dia terprovokasi. Jadi dia bertahan tanpa melawan, mencegah sekolah untuk menghukumnya. Tak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, Iki akan membuat semua orang di sekitarnya mengenali kemampuannya. Setelah mendengar ini, Nagi menyadari bahwa Iki terlalu akrab dengan rasa sakit dan apa yang disebut orang sebagai kekuatan hanyalah ketahanan, sebuah tindakan yang terus-menerus mengumpulkan tekanan pada diri sendiri. Dia berharap suatu hari nanti, seseorang akan memahami perasaan Iki. Sebelum pertandingan dimulai, seorang gadis muncul di belakang Iki. Namanya Nin, dijuluki Putri Keterpurukan. Iki mendengar bahwa dia dan kepala sekolah adalah teman lama. Saat Nene mendekati Iki, kepala sekolah muncul. Nene seharusnya mengawasi dan memberi komentar tentang pertandingan, tapi dia malah menyelinap ke sini. Saat itu, pertandingan Iki pun dimulai. Lawannya adalah seorang kesatria dari kelas C dan peserta turnamen 7 bintang tahun lalu. Begitu pertandingan dimulai, Kishihara menciptakan hutan dan perlahan menghilang ke udara. Iki mengikuti arah panah, berusaha mendekat secepat mungkin. Dia mulai meremehkan Kishihara, berpikir bahwa dia bisa memprediksi tembakan. Namun kali ini, dia tidak bisa melihat arah panah dan langsung terluka. Jika ini terus berlanjut, rencananya akan berantakan. Mengamati lawan adalah bagian dari seni pedang. Saat itu, Iki sangat tegang sehingga dia tidak bisa berpikir jernih tentang hal-hal sederhana. Orang-orang di akademi mulai meremehkan dan mengejeknya. Stella langsung turun tangan, menyuruh Iki untuk bangkit dan bertarung seperti saat mereka pertama kali bertemu. Iki memukul wajahnya sendiri dengan keras untuk mendapatkan fokus. Jika dia tidak bisa melihat, dia akan menggunakan hidung dan telinganya untuk merasakan. Dia menggunakan Itoshura untuk merasakan suara, napas, dan resonansi di hutan. Kishihara tidak menyangka tembakannya bisa dibalas. Begitu Iki mendapatkannya dalam pandangan, dia tidak akan melepaskannya. Blazer Tear adalah skill untuk memahami kemampuan lawan, jadi Kishihara sepenuhnya berada dalam genggaman Iki. Iki dengan cepat menutup jarak dan mendaratkan pukulan langsung di lokasi Kishihara. Kishihara sangat ketakutan hingga pingsan seketika. Pertandingan berakhir dengan kemenangan Iki. Segera setelah itu, Iki juga pingsan karena kekuatan fisiknya sudah mencapai batas. Saat dia bangun, dia melihat Stella tertidur di sampingnya. Dia tidak menyangka Iki akan memperhatikannya, drooling saat tidur tanpa membangunkannya. Iki menjawab dengan serius terhadap pengakuannya dari bangku penonton, mengatakan bahwa bertemu Stella adalah hal teruntung dalam hidupnya. Tidak adil jika hanya dia yang mengungkapkan perasaannya. Jadi Stella menyuruhnya untuk menutup mata, lalu dia bergerak untuk menciumnya. Tindakan ini menandakan bahwa Stella juga memiliki perasaan padanya. Sejak hari itu, mereka resmi jadi pasangan. Tapi 2 minggu sudah berlalu dan Iki belum melakukan apa-apa bersamanya. Setelah pertarungan melawan Kishihara, Iki mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan memenangkan 5 pertandingan berturut-turut. Dari julukan The Bottom Dweller, kini dia dipanggil The Chosen One. Setelah itu, banyak gadis yang mendatangi Iki untuk minta bimbingan. Meskipun dia tidak terlalu jago mengajar, dia berusaha sebaik mungkin. Namun, para cowok merasa terganggu dengan hal ini. Malam itu, Stella dengan malu-malu menyebutkan bahwa mereka sudah pacaran selama 2 minggu. Dia merasa sudah saatnya untuk menyegarkan hubungan mereka dengan sesuatu yang istimewa untuk para pasangan. Meskipun dia pemalu, dia berhasil mengungkapkan semuanya. Tapi sayangnya Iki sudah tertidur. Pagi berikutnya, Iki mulai mengajari semua orang. Pertama, dia menjelaskan betapa pentingnya memahami gerakan otot. Meskipun Kagami tidak terlalu paham, dia dengan rajin mencatat semua yang dia katakan. Tiba-tiba, beberapa cowok dari kelas datang untuk bikin onar. Bagi mereka, Iki hanya perlu ilmu bela diri dasar untuk mengalahkan mereka.
Menggunakan kekuatan di area sekolah bisa bikin mereka diskors. Tiba-tiba mereka berlutut dan minta maaf, mengaku bahwa mereka cemburu melihat Iki ngobrol sama cewek-cewek dan pengen jadi lebih kuat. Mereka minta untuk ikut sesi latihannya, dan tak lama kemudian banyak yang ikut serta. Mereka semua adalah Blazers berbakat, dan sedikit pengetahuan tentang seni pedang bisa memperluas cara mereka bertarung. Stella mau nanya apakah Iki haus, tapi tiba-tiba Shizuku datang bawa air. Ngelihat Stella pegang botol, Shizuku langsung ngerjain dia, bikin Stella minum 2 botol sekaligus. Shizuku juga pengen Iki ngajarin dia seni pedang, karena dia nggak mau belajar dari orang-orang yang udah ngusir Iki dari keluarganya. Stella pun pengen ikutan lesnya, dan Iki kaget. Sikap Iki yang ragu-ragu bikin Stella ngambek. Pas Stella mau kembali ke kamarnya, dia ketemu Nagi yang baru pinjem game baru dari Kagami. Stella nyobain dan ternyata seru juga. Dia mikir betapa serunya kalau bisa main kayak gitu bareng Iki. Sementara dia lagi melamun, Iki tiba-tiba masuk dan kagetin dia. Iki bilang dia dan Shizuku bareng yang lain mau ke kolam renang besok dan nanya apa Stella mau ikut. Stella sebenarnya udah lebih hebat dari yang bisa diajarkan Iki, tapi dia tetap pengen ikutan. Seni pedang mereka tuh bener-bener beda. Iki itu ngajarinnya halus dan penuh seni, sedangkan Stella lebih mengandalkan kekuatan. Kalau Iki yang ngajarin, takutnya kemampuan Stella malah menurun. Iki pengen Stella selalu lebih dari yang dia harapkan. Kagami ngerasa ada sesuatu yang seru di trip ini. Pas mereka sampai di kolam renang, para cowok sadar kalau ngikut Iki itu keputusan yang tepat. Sementara itu, Stella lagi latihan dengan metode pelatihan Iki di belakang. Tiba-tiba, Kagami nanya seberapa jauh hubungan Stella sama Iki, bikin Stella tersedak. Dia belum pernah secara terbuka ngakuin hubungan mereka. Jadi dia bilang nggak pacaran. Kagami kemudian berencana mau ngaku ke Iki, dan Stella langsung bilang kalau Iki itu pacarnya. Kagami kaget mereka udah pacaran dan berbagi kamar, tapi belum pernah ciuman. Meskipun Stella nggak minta banyak, dia merasa mereka setidaknya harus bersikap seperti pasangan. Kagami ngasih saran ke Stella biar lebih proaktif, tapi dia khawatir Aiki bakal anggap dia cewek nakal. Pas lagi ngobrol, Kagami manggil Iki untuk ngomongin hubungannya sama Stella. Dalam 2 minggu terakhir, mereka belum melakukan hal-hal yang biasa dilakukan pasangan, bikin Stella sedih dan takut ditinggal. Dia buru-buru nyimpulin kalau Iki udah cinta lagi sama dia berdasarkan perilakunya belakangan ini. Tapi Iki berpikir, gimana dia bisa ngelepas cewek secantik dan menawannya seperti Stella? Dia takut kalau terlalu menunjukkan minat, bakal bikin Stella pikir dia itu orang aneh. Jadi mereka tetap menjaga jarak. Biasanya, cowok nggak benci cewek nakal, jadi mereka pun berbagi ciuman pertama di situ. Dalam perjalanan pulang, Iki dan Stella dapat notifikasi tentang lawan mereka selanjutnya, yang ternyata anggota OSIS. Hari ini, Iki bakal bertarung melawan anggota OSIS itu. Tamaru mengeluarkan skill terkuatnya sampai bisa melampaui kecepatan suara. Sementara lawan Stella menggunakan bilah untuk meningkatkan berat badannya, Iki hanya perlu berkonsentrasi untuk merasakan posisi lawan, dan Stella mengandalkan kekuatan murninya untuk menahan serangan. Baik Iki maupun Stella memenangkan pertandingan mereka melawan anggota Dewan Siswa dengan sangat meyakinkan. Setelah pertempuran, Shizuku langsung mengikutinya, menyarankan agar Iki pergi ke kamarnya jika dia masih merasa lelah agar Shizuku bisa merawatnya. Tentu saja, dia tidak akan memperlakukan adik perempuannya yang hormat dengan dingin, kan? Dia dan Naji sudah memperhatikan bahwa mereka sedang diawasi sejak lama. Apakah mungkin ada seorang gadis yang mengikutinya dan bersembunyi di balik pohon? Saat mereka terus berjalan, gadis itu yang ketakutan terjatuh ke dalam danau. Dia adalah siswa tahun ketiga bernama Ayase. Setiap kali dia berhadapan dengan seorang bocah laki-laki, dia pasti merasa malu. Iki bertanya-tanya apakah Ayase ada hubungan dengan Kaito, karena mereka memiliki nama belakang yang sama. Secara mengejutkan, Kaito ternyata adalah ayahnya. Kaito adalah seorang pendekar pedang jenius yang dikenal sebagai samurai terakhir. Dia telah memenangkan semua pertandingannya dan memegang kehormatan di dunia kependekaran. Namun karena dia bukan seorang blazer, tidak banyak orang yang tahu tentang dirinya. Belakangan ini, Iki tidak mendengar berita apapun tentang Kaito. Jadi dia tidak tahu apa yang terjadi. Kaito mengalami beberapa kecelakaan saat bertanding dan saat ini sedang di rumah sakit. Insiden itu tidak ada hubungannya dengan Ayase yang mengikutinya. Dia pasti melihat Kaito dengan kekaguman yang tak tergoyahkan. Ayase hanya ingin dia mengajarinya sedikit tentang ilmu pedang.
Dia selalu berlatih sendiri dan baru-baru ini menghadapi beberapa masalah. Karena terlalu malu untuk berhadapan dengan anak laki-laki, Ayase berusaha mencari cara untuk mendekatinya. Keesokan harinya, Iki melatih ilmu pedang dengan Ayase. Keterampilan dasar pedangnya sangat solid, sikapnya benar, dan levelnya sangat tinggi. Ayase selalu berpikir bahwa dia tidak akan bisa mengejar Kaito. Meniru ayahnya justru menghambat perkembangan dirinya, karena pada dasarnya gender mereka berbeda. Semakin dia menirunya, semakin terlihatlah jarak di antara mereka. Iki meminta Ayase untuk mengambil sikapnya dan mulai mengoreksi postur tubuhnya. Dia tahu ini agak memalukan, tapi Ayase harus mencoba untuk bertahan. Melihat adegan itu, Stella dan Shizuku pun merasa cemburu. Setelah memperbaiki posturnya, keterampilan pedangnya meningkat secara signifikan. Iki juga meminta maaf karena tadi agak terlalu banyak menyentuhnya. Namun Ayase yang malah mengucapkan terima kasih, berkata bahwa tangan Iki cukup kuat. Dia sangat suka dengan orang-orang yang selalu bekerja keras. Melihat Stella dan Shizuku marah, Ayase cepat-cepat menjelaskan situasinya. Shizuku tidak peduli siapa yang mendekatinya. Selama orang itu tidak mengkhianati atau menyakitinya, Shizuku akan memberi dukungan. Malam itu, Stella nanya ke Iki tentang perasaannya waktu dia menyentuh tubuh Ayase. Dia tahu Iki cuma ngajarin pedang, tapi tetap aja Stella merasa nggak enak. Iki langsung meyakinkan Stella bahwa dia adalah orang yang paling dicintai. Keesokan harinya, Iki pergi makan malam sama Ayase. Di tengah-tengah mereka, ada 4 pemuda yang mendekati. Kelihatannya mau cari masalah. Pemimpin mereka ngenalin Iki sebagai seorang pendekar dan mencoba memicu pertikaian. Walau diprovokasi, Iki berusaha sabar dan gak mau melawan balik. Dia gak mau pakai kekuatannya di sini. Kalau dia marah dan berantem, bisa-bisa dia diusir. Dia sadar kalau pemimpin itu emang kuat banget. Tiba-tiba, seorang pemuda muncul dan bilang kalau penilaiannya tepat. Ternyata pemimpin itu adalah ace dari sekolah Donzo, dijuluki pembunuh pedang. Apalagi Kurando peringkat ke-8 di Festival 7 Bintang tahun lalu. 2 orang di depannya adalah Wakil Presiden Misoti dan Sekretaris Kaneda dari sekolah Hagen. Malam itu, dia dapat notifikasi tentang lawan berikutnya. Ternyata lawannya adalah Ayase. Kalau Ayase mau menang di Festival 7 Bintang, dia nggak boleh kalah. Tapi karena lawannya adalah dia, Ayase nggak punya peluang untuk menang. Ayase pasti bakal ambil tindakan sebelum pertandingan. Dia ngirim lokasi untuk bicara secara pribadi. Dia pikir Ayase bukan tipe yang main curang, jadi dia memutuskan untuk menemuinya. Malam itu, Iki pergi ke tempat pertemuan untuk ketemu Ayase. Dia dengar bahwa dia dan Stella berencana untuk bertemu di final. Ayase penasaran, apa yang bakal dia lakuin kalau dia menghadapi seseorang yang lebih kuat darinya. Walaupun dia mungkin nggak bisa menang, dia tetap bakal berjuang dengan semua kekuatannya. Tapi, Ayase nggak berpikir seperti itu. Dia bakal menggunakan cara apapun yang perlu untuk menang. Tiba-tiba, Ayase merobek pegangan dan jatuh ke bawah. Dia langsung menggunakan Itoshura untuk melompat turun dan menangkapnya. Sebenarnya, Ayase sudah merencanakan agar dia menggunakan skill pamungkasnya yang butuh waktu cooldown sehari sebelum bisa dipakai lagi. Jadi dia nggak bisa menggunakan itu di pertandingan besok. Dia sudah bilang bakal menggunakan cara apapun yang diperlukan untuk menang. Saat itu, Stella sedang bermimpi tentang dia yang melakukan sesuatu yang nggak pantas padanya. Tiba-tiba, dia merasakan beban dan membuka matanya, menemukan dia terbaring di atasnya. Apakah ini bisa jadi teknik serangan mendadak legendaris tengah malam? Ketika dia terbangun, dia mendapati dirinya berada di ruang perawatan. Masih ada 4 jam sebelum pertandingan, jadi dia bisa beristirahat dengan nyaman. Saat itu, kepala sekolah memanggilnya ke kantor untuk bicara. Rumah yang hancur tadi malam, apa itu perbuatannya? Dia nggak bisa menjelaskan. Jadi, dia memutuskan untuk bertanggung jawab. Dia juga ingin bertanya pada kepala sekolah tentang Ayase, kemampuan untuk mengayunkan pedang. Dia telah kalah dalam duel yang menentukan ketika dojo terganggu. Lawannya adalah pembunuh pedang, Kurando. Menurut kesepakatan duel, dojo sekarang menjadi miliknya. Kaito, ayah Ayase, masih belum sadar. Ayase berusaha sekuat tenaga untuk ikut serta dalam Festival 7 Bintang. Jika dia berhasil sampai di sana, dia bisa melawan Kurando. Di pertandingan ini, dia akan bertarung dengan semua kemampuannya melawan Ayase. Jika tidak, itu akan jadi tidak sopan bagi Ayase. Dia ingin Stella menemaninya sejenak sebelum pertandingan dimulai. Pertandingan dimulai dan sangat sedikit orang yang tahu tentang kemampuan Blazer Ayase. Sebagian besar kemenangan yang diraih Ayase berasal dari keahlian pedangnya.
Saat dia mendekat, tiba-tiba dia terluka. Setiap kali Ayase menyentuh pedangnya, dia merasakan sakit. Itu pasti adalah skill yang belum pernah dia gunakan sebelumnya. Ayase telah menyiapkan sayatan spasial di area tersebut sebelum pertandingan dimulai. Ketika aktif, sayatan spasial tersebut menciptakan angin tajam, menyiapkan jebakan sebelum pertandingan dimulai yang bisa dianggap melanggar aturan. Ayase tidak menyangka dia bisa menghindari potongan spasialnya. Dia langsung menyerang, tetapi dia berhasil menangkisnya. Dia tahu Ayase akan melanggar aturan, tetapi dia minta Yuri untuk diam dan membiarkan pertandingan berlanjut. Dia memahami bahwa kalah dalam satu pertandingan saja berarti dia tidak bisa mewakili Festival 7 Bintang. Dia ingin percaya bahwa dia bisa menemukan tujuan sejati Ayase. Sekarang, dia akan menggunakan semua yang ada di tangannya untuk membantunya mendapatkan kembali kehormatannya. Dia langsung menggunakan Absolute Vision untuk menghindari semua serangan dan mendekati Ayase. Sebelum dia bisa membalas, dia menggunakan teknik khusus keempatnya untuk memberikan tebasan langsung. Sebelum menyelesaikannya, dia mengubah blazernya menjadi ilusi agar Ayase tidak terluka. Meskipun terdesak, apa yang selalu melekat pada seorang pejuang adalah kehormatannya. Tanpa kehormatan, dia hanyalah tidak berdaya. Meskipun Ayase kehilangan arah, dia tidak pernah meninggalkan seni pedang yang diwariskan oleh ayahnya. Dia ingin membantu Ayase merebut kembali apa yang menjadi haknya. Teman saling membantu adalah hal yang biasa. Keesokan harinya, Ayase mengajak Iki dan Stella ke rumahnya. Dan benar saja, Kuraudo dan pengikutnya sudah menunggu di sana. Dia datang untuk berduel dan merebut dojo untuk Ayase. Kuraudo langsung memanggil blazernya untuk bertarung dengannya. Pedang Kuraudo bisa berubah bentuk sesuka hati dan bertarung dari jarak manapun. Dia menggunakan Absolute Vision untuk menghindari serangan dan mendekati Kuraudo. Namun, Kuraudo masih berhasil menghindari serangannya. Justru saat dia hendak bertahan, senjata Kuraudo berubah dan berhasil melukai dirinya. Setelah bertukar serangan, dia memahami mengapa Kuraudo bisa mengalahkan samurai terakhir. Kekuatan Kuraudo terletak pada kecepatan refleksnya. Sebelum satu gerakan pun bisa mendarat, Kuraudo bisa melancarkan 2 hingga 3 serangan berbeda. Dengan kecepatan seperti itu, Kuraudo bisa menghindari serangan dan mengubah arah pedangnya dengan instan. Sampai saat ini, dia satu-satunya yang berhasil mengungkap keterampilan Kuraudo, tapi mengetahui hal itu tidak membuatnya lebih mudah untuk menghindar. Kuraudo menggandakan kecepatan serangannya, dan saat bertahan, dia terjatuh dan terkena serangan. Ini adalah kaliber dari seorang pesaing tingkat nasional. Ayase merasa pertarungan ini mirip dengan dialami ayahnya bertahun-tahun lalu. Dia ingin menghentikan pertarungan, tapi Stella menahannya. Jika Ayase ikut campur, dia tidak akan bisa merebut kembali dojo tersebut. Stella juga ingin menghentikan pertarungan, tetapi melihat betapa bahagianya dia tidak bisa melakukannya. Yang dia inginkan sekarang hanyalah bertarung dan mengalahkan seseorang yang lebih kuat darinya. Apakah sang samurai terakhir benar-benar jatuh dengan cara yang begitu memalukan? Seorang sosok terkenal dengan julukan Sang Samurai Terakhir hanya menjalani hari-hari dengan kata-kata kosong. Apakah dia benar-benar bisa bahagia dengan itu? Meskipun apa yang Kuraudo lakukan agresif dan brutal bagi seseorang yang hanya hidup dari hari ke hari menunggu kematian, menemukan lawan yang ingin menantangnya mungkin adalah hal terbahagia bagi seorang pendekar pedang. Saat itu, dia bertarung dengan semua harga dirinya. Sekarang, kelompok tersebut telah menemukan kelemahan Kuraudo. Karena banyaknya gerakan yang diperlukan oleh kecepatan refleksnya, Kuraudo cepat lelah. Dia belum menghadapi lawan sekuat ini dalam waktu yang lama, jadi dia tidak bisa membiarkan pertandingan berakhir begitu cepat. Saat itu, dia akan menggunakan semua kekuatannya untuk merebut kembali 2 tahun masa muda untuk Ayase dan ayahnya. Keduanya serius dan menggunakan teknik pamungkas mereka. Dia tidak menghindar, melainkan maju langsung ke arah Kuraudo. Kuraudo menyadari bahwa serangan itu identik dengan yang dilakukan sang samurai terakhir. Dia menetralkan semua serangan di depannya. Teknik yang digunakannya adalah teknik rahasia dari samurai terakhir. Selama berlatih dengan Ayase, dia diam-diam mempelajarinya. Dia memenangkan pertarungan ini dan dojo itu kini miliknya. Kemenangan hari ini berkat Ayase yang mengingat setiap gerakan Kuraudo, bahkan hingga gestur terkecil. Oleh karena itu, tidak ada yang lebih memahami samurai terakhir selain dia. Ayase pantas menjadi pewaris samurai terakhir. Setelah itu, Ayase mengakui kecurangannya kepada sekolah. Dia didiskualifikasi dari kompetisi dan mendapat skorsing selama 10 hari.
Pada saat itu, dia menerima pesan dari Ayase bahwa ayahnya telah sadar dan terbangun. Saat mereka berpegangan tangan, Shizuku dan Nagi muncul dari belakang. Akhirnya, episode ini punya momen untuk karakter pendukung seperti mereka muncul. Keesokan harinya, Iki dan Stella pergi piknik. Harus bekerja sama agar semuanya bersih sebelum para perwakilan tiba. Mereka mulai membagi tugas. Iki dan Stella bertanggung jawab untuk membersihkan ruang tamu, sementara Shizuku dan Nagi mengurus dapur. Meski suasananya santai, mereka semua bekerja keras agar tidak ada yang menonjolkan diri. Saat mereka membersihkan, mereka saling bercanda dan tertawa, membuat suasana menjadi lebih hangat. Iki berusaha agar Stella tidak merasa canggung dengan keberadaannya, meskipun kadang-kadang rasa malu muncul saat mereka berbagi momen kecil. Ketika mereka akhirnya selesai, semua orang merasa puas dengan hasil kerja keras mereka. Ternyata, membersihkan bisa sangat menyenangkan jika dilakukan bersama teman-teman. Ketika malam tiba, mereka duduk-duduk santai sambil menikmati makanan ringan yang mereka buat sendiri. Mereka merencanakan semua hal yang ingin dilakukan saat festival nanti. Dan tanpa disadari, mereka semakin dekat satu sama lain. Mereka minta bantuan tambahan ke kepala sekolah. Makanya kepala sekolah nyuruh dia dan Stella buat ada di sana. Plus ketua OSIS mereka, Tuka, juga pengen ketemu sama dia dan Stella. Setelah beres-beres, Tuka ngajak dia buat lihat air terjun. Kebayang nggak cowok dan cewek sendirian di hutan? Ya kan, bisa aja kejadian apapun. Setelah jalan agak lama, dia sadar kalau Stella kelihatan capek. Hari ini, Stella cuma makan 2 mangkok nasi, padahal biasanya dia makan sampai 7 mangkok. Kalau Stella ngerasa nggak enak badan, dia bilang mereka bisa balik ke asrama aja. Tapi kan jarang-jarang mereka bisa pergi bareng kayak gini, jadi Stella nggak mau nyerah gitu aja. Mereka terus jalan, tapi makin lama Stella makin kelihatan lelah. Akhirnya dia mutusin buat balik aja ke asrama. Tiba-tiba hujan turun. Untungnya dia nemuin kabin kecil di pegunungan. Pas dicek, ternyata Stella demam tinggi. Karena Stella basah kuyup, paling baik kalau dia lepas baju basahnya dulu biar nggak makin sakit. Kalau dibiarkan aja, suhu tubuhnya bisa turun lebih parah. Kalau Stella malu, ya mereka bisa buka baju bareng. Tindakan ini bikin Stella inget waktu pertama kali mereka ketemu. Dia udah pernah dilihat sama dia sebelumnya. Jadi kali ini nggak masalah. Pas Stella kesusahan buat buka bajunya, dia nawarin bantuan. Kalau dia terus malu-malu, Stella juga bakal ikut malu. Jadi dia coba tetap tenang dan cepet-cepet bantu Stella. Tiba-tiba, Stella ngerasa sesak napas dan pengen lepas semua baju basahnya. Butuh waktu buat dia nemuin kaitan baju dan ngebuka semuanya. Stella lihat kalau dia kelihatan capek banget, karena ya, bagian bawahnya jadi besar. Hal ini emang sesuatu yang gak bisa dikontrol sama cowok, jadi Stella harus ngerti. Kalau itu dia, Stella sih gak masalah sama sekali. Setelah hening beberapa saat, tiba-tiba Stella nanya, apa dia mau melakukannya. Untuk hal ini, dia gak bisa kasih jawaban. Dia pengen banget kasih tahu semua orang kalau dia cinta sama cewek itu. Tapi kalau mereka kebablasan sekarang, dia bakal susah buat ketemu keluarganya dengan kepala tegak. Besok paginya, muncul sosok batu raksasa di tempat dia berada. Dia langsung pakai Irushura buat lari masuk dan bawa cewek itu keluar. Meskipun dia udah pakai teknik spesialnya buat ngalahin mereka, sosok-sosok batu itu terus muncul. Pas Stella lagi diserang, tiba-tiba anak-anak OSIS datang. Untungnya mereka datang tepat waktu. Ternyata sosok-sosok batu itu emang dikendalikan sama seseorang di balik layar. Di saat itu juga, ketua OSIS, Tuka, muncul. Dengan sekali tebasan, dia ngalahin mereka semua dan memutuskan sihir pengendalinya. Bahkan pengguna sihirnya kena serangan balik petir dari Tuka. Tuka ini salah satu dari 4 terkuat di Seven Stars Sword Art Festival tahun lalu, ksatria terkuat sekaligus ketua OSIS Akademi Hagen. Sebagai anak dari keluarga Kurohane, Shizuku lahir dengan bakat sebagai blazer. Apapun yang dia minta, pasti dikabulkan. Dengan kekuatan sebesar itu, orang dewasa maupun anak-anak jadi lupa soal keadilan. Shizuku merasa muak dengan makhluk yang disebut manusia. Bahkan dia lebih muak lagi karena dia juga bagian dari spesies itu. Lalu dia muncul dan bilang kalau Shizuku salah. Gak ada kekuatan yang bisa bikin dia tunduk. Sejak saat itu, Shizuku memutuskan untuk mengikuti dia apapun yang terjadi. Tapi Shizuku gak tahu beban dan kesepian yang sedang dia tanggung. Menurut informasi, besok Shizuku bakal bertarung lawan ketua OSIS, Toka. Shizuku yang punya elemen air bakal ada di posisi kurang menguntungkan lawan ketua yang punya elemen petir.
Tapi kemampuan Shizuku dalam mengendalikan sihir luar biasa. Dia bahkan bisa menciptakan air murni dengan tingkat konduktivitas 0%. Meski begitu, ini pertarungan 1 lawan 1. Dia berharap Shizuku bisa menang, tapi yang paling penting baginya adalah keselamatan Shizuku. Shizuku ingin jadi lebih kuat supaya bisa dapat pengakuannya. Dia sudah ditinggalkan keluarganya, sampai harus keluar dari rumah. Di balik senyumannya, ada kenyataan yang jauh lebih berat dan sulit dari yang orang kira. Kalau nggak ada yang mencintainya, Shizuku mau jadi orang yang mengisi kekosongan itu. Tujuannya adalah menjadi yang terbaik di Seven Stars Sword Art Festival. Untuk mencapai itu, Shizuku perlu jadi sekuat Stella. Hari ini, pertarungan antara Shizuku dan Ketua Dewan Siswa Touka dimulai. Shizuku sadar kalau ada perbedaan kekuatan yang cukup besar di antara mereka. Tapi itu nggak berarti dia bakal nyerah. Hari ini, Shizuku akan melampaui batasnya untuk mendapatkan pengakuan darinya. Pertarungannya dimulai, tapi mereka berdua hanya berdiri diam, saling mengamati. Shizuku tampak ragu untuk mulai menyerang karena pedang asli Touka belum siap. Touka punya kekuatan luar biasa, terutama dalam jarak dekat. Teknik spesialnya, Reikiri, begitu kuat sampai sesuai namanya, selalu menjamin kemenangan saat ketua Dewan Siswa menggunakannya. Stella pernah dengar kalau tahun lalu, Touka kalah dari lawan yang menjaga jarak dari serangan Reikiri. Bisa dibilang, bahkan juara tahun lalu pun takut sama kemampuan Reikiri Touka. Siapapun yang masuk ke jangkauannya langsung kalah dengan cepat. Shizuku paham soal ini. Jadi dia memilih nggak menyerang duluan. Dia langsung menciptakan arena es dan terus menjaga jarak aman. Touka yang sadar dengan keunggulannya terus menyerang pakai sihir petirnya, memaksa Shizuku menciptakan air murni buat menahan serangan petir itu. Semakin lama pertarungan berlangsung, makin sulit bagi Shizuku buat menandingi sihir petir Touka. Akhirnya, Shizuku berhasil melumpuhkan Touka dan meluncurkan serangan sihir langsung ke arahnya. Dalam situasi yang sulit, Shizuku berhasil melancarkan 3 mantra berbeda sekaligus. Tapi serangannya tetap berhasil dihalau oleh ketua Dewan Siswa. Shizuku nggak nyangka kalau kemampuan sihirnya bisa dibaca oleh Touka. Kalau dilihat dari pertarungan mereka, kelihatannya seimbang, tapi itu hanya berlaku untuk jarak jauh. Tiba-tiba, Touka melakukan teleportasi mendekat, membuat Shizuku kaget. Kalau Shizuku bereaksi sedikit lebih lambat, dia pasti sudah kalah. Dalam serangan berikutnya, Shizuku berhasil menggunakan teknik klon airnya tepat waktu. Tapi serangan Touka terlalu cepat, dan Shizuku tetap terkena. Dari sudut pandang penonton, gerakan Touka terlihat normal, tapi Shizuku nggak menyadarinya. Padahal dia pernah menghadapi situasi serupa sebelumnya. Gerakan yang digunakan oleh ketua Dewan Siswa adalah teknik tubuh Seiko. Itu adalah teknik yang menggabungkan napas dan langkah, membuat gerakan terlihat tapi diproses secara berbeda. Dalam pikirannya, Shizuku merasa informasi ini nggak perlu. Tapi hanya ketika hidupnya berada di ujung tanduk, dia baru menyadarinya. Situasi yang dihadapi sekarang bikin sulit banget untuk melawan teknik Touka. Stella juga nggak tahu harus ngapain selain menyemangati Shizuku dari kejauhan. Demi menunjukkan perasaannya ke Iki, Shizuku nggak mau menyerah begitu saja dan harus menang. Shizuku mulai menghadapi Touka langsung dan mencoba menerobos jarak tak terkalahkan Touka. Dia menciptakan penghalang kabut dan terus menyerang dengan sihirnya. Begitu Touka berhenti bergerak, Shizuku melancarkan serangan pamungkas. Tapi di detik terakhir, Touka menggunakan Reikiri. Kabut itu menghilang dan Shizuku kalah. Kemenangan pun ada di tangan ketua Dewan Siswa, Touka. Pada akhirnya, walau Shizuku menggunakan jurus spesial untuk menang, serangan itu langsung dipecahkan oleh Touka. Setelah sadar kembali, Shizuku merasa ingin sendirian untuk istirahat. Nagi bukanlah seseorang yang benar-benar dihargai oleh Shizuku dan ingin melindungi, jadi Shizuku nggak perlu berpura-pura kuat di depannya. Keesokan harinya, kepala sekolah memanggil Iki ke kantor untuk berbicara. Pertama-tama dia mengucapkan selamat atas kemenangan ke-15 Iki, lalu meminta bantuannya. Baru-baru ini, Akaya dari Aliansi Cabang Jepang sering terlihat berkeliaran di sekitar sekolah. Akaya adalah salah satu bawahan ayahnya Iki dan tampaknya bertindak sendiri. Akaya selalu menganggap Iki sebagai penghalang. Kalau ada hal buruk terjadi yang melibatkan murid-murid, kepala sekolah berjanji akan turun tangan untuk melindungi mereka. Beberapa saat kemudian, Dewan Siswa memanggil Iki untuk bertemu. Begitu dia masuk, dia melihat ketua Dewan Siswa terjatuh, membuat dirinya jadi sedikit terbuka. Stella buru-buru mengingatkan dia untuk merapikan roknya sebelum Iki nggak bisa menahan diri lagi.
Ketua Dewan Siswa ternyata sangat berbeda dari bayangan Stella tentangnya. Wakil Presiden dan Presiden tumbuh di tempat yang mirip. Tuka dan Wakil Presiden sering mengunjungi anak-anak, terutama di panti asuhan. Dewan Siswa memanggil Iki dan Stella untuk bermain dengan anak-anak di sana. Saat pertempuran sebelumnya, Iki menyadari sesuatu. Teknik spesial Tuka Reikiri sangat bergantung pada penglihatannya. Waktu itu, Tuka sempat melepas kacamatanya. Mengingat betapa hebatnya Shizuku, Iki tidak mengerti kenapa ia tidak bisa mengalihkan pandangan dari Tuka. Mungkin apa yang dilihat Iki adalah sumber kekuatannya. Di panti asuhan ada beberapa anak yang memiliki masa lalu yang rumit, termasuk seorang anak yang hampir dibunuh oleh orang tuanya sendiri. Meskipun anak itu sempat kehilangan kendali dan menjadi kasar, Tuka tidak pernah menyerah pada mereka. Berkat usaha Tuka, anak itu kembali menemukan kemanusiaannya. Walaupun Tuka lahir dengan kondisi yang kurang menguntungkan dibandingkan yang lain, dia selalu berusaha membawa kebahagiaan untuk orang lain. Buktinya adalah kekuatan Reikiri, kekuatan yang diciptakan bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk semua orang. Kalau begitu, apa sih sebenarnya kekuatannya? Siang itu, semua orang buru-buru mencarinya, bawa artikel koran tentang cinta terlarang antara dia dan Stella. Karena Stella adalah seorang putri, banyak banget wartawan yang nunggu di luar ngasih tahu bahwa dia adalah yang terlemah di akademi dan bikin masalah buat aliansi. Tiba-tiba muncul seorang pria bernama Akaya. Dia adalah salah satu bawahan ayahnya. Mereka mau wawancara dan minta dia ikut dengan mereka. Dia pun dibawa ke tempat rahasia di dalam kota. Mereka melakukan segala cara supaya dia mengakui hubungan terlarang dengan Stella. Orang tua itu pasti bakal pakai segala cara untuk merampas gelar kesatriannya. 8 hari sudah berlalu sejak dia dipenjara di dalam kota. Selama waktu itu, dia sudah bertarung dan menang 16 pertandingan. Koyomi berpura-pura berdarah untuk menyelipkan sesuatu ke dalam kantongnya. Di dalam kertas itu ada sehelai rambut Stella. Melihatnya bikin dia semangat untuk terus melangkah. Saat itu juga, kepala sekolah turun tangan dan mengatur pertemuan antara dia dan ayahnya. Ayahnya terkejut karena dia sudah menang 16 pertandingan berturut-turut. Kalau dia pikir ayahnya nggak mengakui dirinya karena kelemahannya, itu salah besar. Ayahnya sama sekali nggak pernah mengakui keberadaannya, tapi mengajarkan orang biasa seperti dia itu hanya akan jadi buang-buang tenaga. Kalau orang-orang seperti dia yang nggak bisa mencapai apa-apa ikut campur, orang yang nggak kompeten bisa jadi terlalu percaya diri. Artinya ayahnya nggak benci dia, tapi hanya nggak punya harapan untuknya. Dari awal, dia dan pria ini sudah memutuskan hubungan seumur hidupnya. Dia hanya ingin ayahnya mengakui bahwa dia bukan orang yang lemah. Tujuan yang sangat biasa ini kini sudah lenyap. Setelah berdiskusi, mereka bikin syarat. Jika dia bisa mengalahkan Tuka, mereka akan berhenti menyelidiki masalah ini. Tapi jika dia kalah, dia harus menyerah pada jalannya untuk menjadi kesatria sihir. Pertandingannya dijadwalkan pukul 11 pagi keesokan harinya. Sisi Tuka tahu tentang niat aliansi, tapi tetap menerima tantangan itu. Meskipun dia tidak dalam kondisi baik, dia pasti akan hadir. Tuka akan menggunakan semua kekuatannya untuk melawannya. Dia merasa seperti cangkang kosong di sel penjara saat pertandingan semakin dekat. Tapi dia belum tiba juga. Jika dia tidak muncul dalam setengah jam ke depan, kemenangan akan jatuh ke tangan Tuka. Di jalan menuju sekolah, semangatnya muncul, mengingatkan dia pada pria tua yang dulu pernah nyata, tapi hanya menawarkan kata-kata tajam. Akibatnya, dia hanya menjadi pedang rapuh dan tidak berarti yang tidak ada yang peduli. Bagaimana mungkin seseorang yang seputus asa sepertinya bisa mengalahkan Tuka? Di ujung jalan muncul cahaya hangat. Shizuku berharap dia tidak ikut serta dalam pertarungan ini. Tapi dia tahu, dia tidak bisa menghentikannya. Semua orang sedang menunggunya. Percaya bahwa dia akan menciptakan pertarungan yang sengit. Dia tidak lagi sendirian. Api di pedangnya telah menginspirasi banyak orang dan menunjukkan kepada mereka impian mereka. Stella juga telah memenuhi janjinya dan menjadi wakil dalam Festival Seni Pedang 7 Bintang. Apalagi yang bisa dia ragukan? Dia memiliki janji yang telah dibuat bersama Stella. Mereka berjanji untuk mencapai puncak kesatria sihir bersama-sama. Naldi telah tiba di arena, dan pertarungan segera dimulai. Tuka tahu dia terluka di seluruh tubuh. Namun karena dia sangat menantikan pertarungan ini, dia tidak bisa melakukan apapun tentang itu. Sejak bertemu dengannya, Tuka selalu ingin memiliki pertarungan serius dengannya. Dia juga akan serius agar tidak merasa malu di depan semua orang. Dengan segala kekuatannya, dia akan mengalahkan yang terbaik dari Tuka. Pertarungan dimulai dan dia segera menggunakan teknik khususnya.
Tuka tahu dia akan menyerang langsung dan bisa menang hanya dengan menghindar. Tapi, sebagai seorang kesatria, harga dirinya tidak mengizinkannya untuk melakukannya. Sekarang, dia akan menuangkan seluruh esensinya ke dalam pedang ini menggunakan teknik rahasia ketujuhnya, Reikiri, untuk bertabrakan dengan teknik khusus Tuka, Reikiri. Sejak awal, dia tahu bahwa Tuka sangat kuat. Jika dia menggunakannya selama 1 menit, itu akan terlalu banyak. Hanya 1 detik saja sudah cukup. Kedua teknik itu bertabrakan dan Tuka jatuh ke tanah. Dia adalah yang terakhir berdiri di arena, mengamankan kemenangan. Tidak diragukan lagi, Tuka telah menggunakan semua kekuatannya, tetapi dia telah mengembangkan batas-batasnya di saat-saat terakhir. Inashura sendirian tidak bisa menang melawan Reikiri, jadi dia menuangkan semua yang dimilikinya ke dalam satu tebasan. Sekarang, dia tidak bisa jatuh karena masih ada sesuatu yang ingin dia katakan kepada Stella. Dia mendekati Stella dan melamarnya. Stella yang sangat senang, menerima dan setuju untuk menikah dengannya. Adegan lamaran itu disiarkan langsung di seluruh Jepang. Keesokan harinya, sekolah mengadakan upacara penghargaan dan mengumumkan 6 perwakilan untuk Festival Seni Pedang 7 Bintang. Pemimpin akan dipilih oleh Presiden Dewan Siswa, Tuka, dan pemimpin tahun ini adalah Iki. Semua siswa setuju dan mendukung Iki untuk menjadi pemimpin. Pada saat itu, dia dan Stella merencanakan untuk membahas masa depan mereka bersama. Tiba-tiba, Shizuku muncul dan duduk di antara mereka. Dengan 2 tahun tersisa hingga kelulusan, Shizuku akan mengajarkan Stella bagaimana menjadi istri yang baik. Itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya.